Putri dengan 20 rok. Ini adalah kisah dari negeri Belanda tentang orang-orang yang disebut orang Belanda. Di Belanda, berabad-abad yang lalu, hiduplah seorang raja dan seorang ratu yang memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Sang putri cantik untuk dilihat, dan dia sangat tahu hal itu. Jadi di antara semua orang di negeri yang suka melihat wajahnya yang cantik, dia paling suka melihat dirinya sendiri. Pada masa itu, tidak ada cermin atau logam, sehingga sang putri akan pergi ke hutan, pergi ke danau, dan bersukaria melihat bayangannya yang cantik di air danau. Kemudian begitu besar cintanya pada alam dan hutan, sehingga dia akan bermain di lumpur sepanjang hari, berkeliling dengan binatang setiap pagi dan sore, sehingga saat dia kembali ke istana, rambutnya akan kusut seperti rambut sarang burung. Oh, putriku tersayang, bagaimana aku bisa menyingkirkan kusut ini di rambutmu? Aku tidak tahu, itu kan pekerjaanmu. Kemarilah dan duduk, dan biarkan aku menyisir rambutmu. Ini mungkin sedikit sakit. Oh, tidak bisakah kau melakukan sesuatu dengan benar? Kau ini kasar seperti kerbau. Huh? Kerbau. Yang mulia mengatakan aku mirip kerbau. Ini adalah putri yang sangat kasar. Belajarlah menyisir rambutku dengan baik, dan kemudian kita akan berbicara tentang kekasaran. Oh, Rok. Air ini sangat panas. Tidak bisakah ada yang melakukan sesuatu di sekitar sini? Seperti yang mungkin kalian perhatikan, perilaku sang putri hampir tidak seindah dengan wajahnya yang cantik. Bermain dengan makhluk-makhluk hutan dan membuat rambutnya kusut baik-baik saja. Tapi menghina pembantunya, banyak dari mereka jauh lebih tua darinya. Dan juga ketika mereka mencoba melakukan yang terbaik untuknya, tapi itu tidak dihargai. Sang ratu berbicara tentang penampilan sang putri kepada sang raja. Sang raja sangat mencintai putrinya dan tidak tahan memikirkan untuk menghukumnya. Dia hanya meyakinkan ratu. Ya, putri kita tidak semuanya buruk, sayangku. Dia berbagi cintaku pada binatang, pohon, dan berbagai hal di hutan. Lihat betapa lembutnya dia peduli pada anak sapi kecil yang dia temukan terluka di hutan waktu itu, dan burung-burung berkerumun padanya setiap kali dia keluar di kebun. Sementara raja memikirkan kebaikan sang putri pada binatang, dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan oleh sang ratu. Jadi dia mengambil kekhawatiran di dalam hatinya dan membawanya ke tempat favoritnya di hutan. Tempat di mana temannya, pohon ek yang besar, pernah berdiri. Bertahun-tahun yang lalu ketika raja hanyalah seorang bocah yang berusia 10 tahun. Dia telah melihat beberapa penebang kayu datang untuk menebang pohon ek. Aku tidak akan membiarkanmu memotong pohon ini. Pangeran, kami membutuhkan kayu. Maka pergi dan temukan pohon mati. Tetapi aku tidak akan membiarkan kau membunuh yang ini. Atau gerakan kapakmu melewatiku sebelum bilanya menyentuh pohon. Penebang kayu tidak punya pilihan selain meninggalkan pohon ek tua yang besar itu sendirian. Sang pangeran bersikeras bahwa pengawal kerajaan ditempatkan di hutan sehingga tidak ada yang akan menebang pohon yang sehat dan memotong kayu hanya dari yang sudah mati. Tidak ada yang diizinkan untuk berburu binatang atau menangkap burung dari hutan. Di lain hari, ketika sang pangeran muda sedang bermain di hutan. Dari mana asal suara itu? Kedengarannya seperti binatang yang kesakitan. Sang pangeran muda mencari kemana-mana di semak-semak dan pucuk dan semak-semak dan menemukan bayi kerbau. Kerbau itu sangat kesakitan karena kakinya terluka dan lukanya dalam. Raja membawa anak kerbau itu ke istana dan merawatnya siang dan malam, sampai akhirnya sang anak kerbau itu cukup baik untuk kembali ke hutan.
Ketika pangeran muda itu bertambah usia, sekarang menjadi pemuda 20 tahun, dia telah mengunjungi teman lamanya, pohon ek lagi, dan menemukan pohon malang itu sekarat. Pohon ek kesayanganku, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat sangat layu, temanku? Aku harus mencari dokter, tukang kebun, siapapun yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya, pangeran muda. Karena sudah tiba saatnya rohku meninggalkan dunia ini. Kau telah baik kepadaku dan kau menyelamatkan hidupku pada beberapa kesempatan. Sekarang saatnya bagiku untuk membalas budi. Dan untukku juga. Kau, kerbau tersayangku, kau juga terlihat sangat lelah. Pohon ek dan aku bersaudara. Kami telah dikutuk untuk hidup sebagai pohon dan sebagai binatang. Dan sekarang lamanya kutukan mendekati akhir. Sudah saatnya bagi kita untuk kembali ke tanah kita di bintang-bintang. Tapi sebelum kita pergi, oh pangeran mulia, kami ingin memberkati tanahmu dengan kemakmuran dan kebahagiaan tak terhitung. Karena kebaikanmu telah pantas mendapatkannya. Ketika aku mati, ambil salah satu tandukku dan buat sisir untuk anak perempuanmu yang kelak akan kau miliki. Dan ketika aku mati, potong kulit kayu menjadi tongkat. Ketika putrimu berusia 17 tahun, bergabunglah dengan penjahit untuk membuat rok untuknya dan membuatnya memakainya setiap kali ia melakukan pelanggaran. Lalu suatu hari dia akan menemukan bunga ungu di tempat yang tepat di mana kakakku sekarang berdiri sebagai pohon ek. Biarkan para wanita di negerimu memintal dari tangkai bunga. Dan sebelum kau menyadarinya, hutan gelap ini akan menjadi ladang penuh bunga yang indah yang akan dipintal oleh orang-orangmu menjadi kain terbaik dan terlembut yang pernah ditemukan oleh manusia. Dan kerajaanmu akan menjadi salah satu yang paling makmur di dunia. Hari ini, bertahun-tahun kemudian ketika raja berdiri di hutan, dia ingat apa yang dikatakan teman-teman lamanya tentang pohon ek dan juga kerbau. Jantungnya yang cemas melihat secercah harapan dan berterima kasih kepada mereka dalam benaknya. Raja bergegas ke istana. Dia memiliki rok yang terbuat dari tongkat kayu ek dan sisir dari tanduk kerbau. Putri kita sekali lagi membuat pengasuh-pengasuh itu menangis dengan kekasarannya. Panggil dia ke sini. Sang putri dipanggil, dan ketika dia tiba, aku mendengar kau telah melakukan kesalahan lagi. Ayah, mereka semua itu tidak berguna. Cukup, mulai sekarang kau harus menyisir rambutmu dengan ini. Dan mulai sekarang, setiap kali kau kasar, kau harus mengenakan ini. Ayah, tapi aku... Tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi. Pakai ini sekarang. Dan begitulah yang terjadi. Setiap kali sang putri bersikap kasar atau berperilaku buruk, dia harus mengenakan rok kayu itu. Sang putri tidak menyukainya sama sekali, dan perilakunya segera mulai menjadi lebih baik. Setiap kali sang putri menyisir rambutnya dengan sisir yang terbuat dari tanduk kerbau, perilaku sang putri meningkat dengan pesat. Aku sangat menyukai nuansa sisir ini. Ini lembut sekali. Tapi rambutmu sangat kusut, Yang Mulia. Ini mungkin agak sedikit sakit. Ya, mungkin. Tapi tidak usah khawatir. Aku akan diam saja. Apakah baik-baik saja? Aku minta maaf. Aku sangat-sangat menyesal, Yang Mulia. Selama kau baik-baik saja, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Siapapun bisa tergelincir seperti itu. Semua orang terkagum-kagum dengan perubahan luar biasa yang terjadi pada putri yang dulunya sombong, kasar, dan juga egois. Segera sopan santunnya seindah wajahnya. Dia tidak lagi perlu memakai rok kayu
dan merupakan orang yang paling baik, paling manis di kerajaan. Suatu hari ketika dia pergi ke hutan seperti biasa, dia mencapai tempat di mana pohon ek tua dulu, dan dia melihat bunga tercantik yang paling indah di sana. Dia membawa bunga itu ke istana dan menunjukkannya kepada ibunya dan bibinya yang datang berkunjung. Ibu, Bibi, coba lihat apa yang aku temukan di hutan hari ini. Itu bunga yang aneh tapi juga indah. Itu bukan bunga biasa, sayang. Itu adalah rami. Rami? Apa itu? Segera bibi itu menunjukkan kepada para wanita di istana bagaimana cara memanggang tangkai dan mengambil rami dari bunga, lalu memutarnya menjadi benang yang sangat lembut dan indah. Tidak lama kemudian, seluruh hutan telah menjadi ladang besar bunga rami. Dan semua orang di kerajaan itu memutar rami menjadi benang yang lembut. Penjahit membuat kemeja yang bagus untuk pria dan rok untuk wanita. Sang putri sangat menyukai bahan itu, sehingga suatu hari, roknya terasa sangat lembut. Bawakan aku lagi. Lihatlah bakat yang memberiku. Bawakan aku satu lagi. Semakin aku memakainya, semakin cantik tampilannya. Bawakan aku satu lagi. Sang putri mengenakan 20 rok seluruhnya dan berjalan dengan pelan sedemikian di istana sehingga semua wanita berpikir bahwa 20 rok adalah jumlah dari rok indah untuk dipakai. Mode menyebar ke seluruh kerajaan dan setiap gadis, setiap wanita, dan setiap pengantin harus memiliki 20 rok di sekelilingnya. Dan sampai hari ini, mode yang dimulai oleh sang putri di negeri Belanda tetap diikuti oleh orang-orang Belanda. Mode yang dibawa oleh sang putri yang mengenakan 20 rok sekaligus. Lebih penting lagi, kita harus memperhatikan bahwa ini adalah putri yang sama yang harus mengenakan rok yang terbuat dari kayu. Dan sekarang dia bisa mengenakan bahan lembut yang terasa nyaman, bahkan ketika 20 rok melilitnya. Ketika kita mau menerima kesalahan kita dan mengerjakannya, kita akan menjadi ringan hati dan juga gembira. Kemudian, orang merasa nyaman di sekitar kita dan merayakan apapun yang kita lakukan. Begitu sang putri menjadi sopan dan penuh kasih, tidak ada yang berbicara tentang kekasarannya lagi. Karena ketika kita sendiri meninggalkan kebiasaan buruk kita, maka orang lain secara alami akan mengampuni kita. Itulah cara dunia yang sebenarnya.